Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhlas Zarul Pamaya dengan NIM 040403231101 dari kelas BKIB 4 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan flipbook saya yang berjudul Konseling Keputusan Karir Karyawan, di mana karyawan itu bingung mau melanjutkan pekerjaannya atau resign dan pindah pekerjaan di tempat lain. Yang pertama yaitu latar belakang. Program konseling ini dirancang untuk memberikan dukungan kepada karyawan di sektor industri yang tengah menghadapi kebimbangan mengenai kelanjutan karir mereka, terutama dalam menentukan apakah sebaiknya tetap di pekerjaan tersebut atau memilih untuk keluar dari pekerjaannya. Nah, faktor-faktor seperti tekanan pekerjaan, beban psikologis, ketidakjelasan jalur karir, serta lingkungan kerja yang kurang kondusif atau kurang sehat seringkali menimbulkan kebingungan dalam pengambilan keputusan karyawan tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan layanan konseling yang mampu membantu karyawan mengidentifikasi sumber masalah, mengevaluasi pilihan secara objektif, dan membuat keputusan yang sesuai dengan kebutuhan hidup mereka. Kemudian yang kedua yaitu asesmen. Penilaian ini dilakukan melalui sesi wawancara konseling guna mengeksplorasi tingkat kepuasan kerja, tekanan stres, keharapan terhadap pekerjaan, serta alasan dibalik munculnya keraguannya. Observasi juga dilakukan untuk mengidentifikasi tanda-tanda seperti menurunnya motivasi, kesulitan dalam berkonsentrasi, atau gejala stres di lingkungan kerja. Selain itu, karyawan diberi angket kepuasan dan stres kerja untuk mengukur sejauh mana ketidaknyamanan dan kekhawatiran yang dialami karyawan tersebut. Hasil dari penilaian ini menunjukkan bahwa karyawan memiliki tingkat keraguan yang tinggi terkait pekerjaan dan memerlukan intervensi konseling karir untuk membantu dalam proses pengambilan keputusannya. Kemudian selanjutnya yaitu ada intervensi. Nah, berlandaskan hasil asesmen, intervensi yang diterapkan mencakup konseling karir untuk mendukung karyawan dalam mengenali nilai diri, sasaran karir, serta preferensi terhadap pekerjaannya. Metode decisional balance digunakan untuk mengevaluasi keuntungan dan kerugian jika karyawan memutuskan untuk tetap bekerja atau resign dari pekerjaannya. Latihan refleksi diri dilakukan guna memperjelas kebutuhan dan keinginan sejati terkait pekerjaannya. Selain itu, konselor juga membantu menyusun rencana karir jangka pendek agar karyawan memiliki panduan langkah yang jelas setelah mengambil keputusan. Kemudian selanjutnya ada pelaksanaan intervensi. Sesi pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Nah, pada pertemuan pertama, konselor membangun hubungan yang nyaman dan aman dengan karyawan untuk membuka komunikasi. Selanjutnya, konselor menggali penyebab keraguan karyawan terhadap pekerjaannya, termasuk beban kerja, ketidakjelasan jalur karir, ketidakcocokan peran, atau suasana kerja yang tidak mendukung yang menimbulkan kebingungan bagi karyawan tersebut. Kemudian sesi kedua yaitu eksplorasi nilai diri dan harapan karir. Karyawan diarahkan mengenal nilai pribadi, kebutuhan kerja, dan tujuan karir melalui refleksi diri untuk menentukan arah yang tepat. Kemudian sesi yang ketiga yaitu teknik decisional balance, yaitu karyawan dan konselor membandingkan kelebihan dan kekurangan, memilih bertahan atau keluar, atau menganalisis dampak jangka pendek dan jangka panjang secara objektif. Kemudian sesi keempat yaitu penetapan keputusan dan rencana aksi. Karyawan menetapkan keputusan dan menyusun rencana aksi realistis seperti mengembangkan keterampilan, berkomunikasi dengan atasan, atau mempersiapkan langkah mencari pekerjaan yang baru. Sesi yang terakhir, yang kelima, yaitu evaluasi dan tindakan lanjut. Nah, keputusan evaluasi bersama dengan perubahan emosional dan keyakinan karyawan, serta disusun rencana tindak lanjut untuk menjaga konsistensi dan kepercayaan diri karyawan. Nah, kemudian hipotesis konseling. Hipotesis dalam program ini menyatakan bahwa jika konseling dilakukan dengan pendekatan pengambilan keputusan karir yang didukung oleh teknik refleksi diri dan decisional balance, maka karyawan akan lebih mampu mengambil keputusan yang jelas, realistis, dan percaya diri mengenai arah karirnya.
Intervensi ini juga diharapkan dapat mengurangi kecemasan dan kebingungan yang timbul akibat ketidakpastian dalam melanjutkan atau resign dari pekerjaannya. Kemudian sebagai kesimpulan, program konseling ini dirancang untuk memberikan solusi yang efektif bagi para karyawan yang menghadapi kebimbangan mengenai kelanjutan karir mereka. Dengan melalui tahapan asesmen yang mendalam, intervensi yang terstruktur, serta pendampingan dari konselor profesional, karyawan akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri dan mampu membuat keputusan yang lebih bijak, serta sesuai dengan tujuan hidup mereka. Diharapkan program ini tidak hanya membantu kesejahteraan emosional, semangat kerja, dan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan dalam lingkungan pekerjaan. Hal ini diharapkan akan mendukung perkembangan karir yang berkelanjutan dan berkontribusi positif bagi perusahaan. Baik, sekian itu yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.